Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahnur Ali dari kelas MPI A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat manusia. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya filsafat itu merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Selanjutnya, filsafat manusia bisa diartikan dalam bentuk ruang lingkup filsafat manusia. Pertama yaitu objek material, sama dengan ilmu humaniora. Yang lain yaitu membuat tentang manusia. Dua, objek formal. Dari filsafat manusia adalah berpikir filsafati yang radikal, komprehensif, reflektif, spekulatif, dan krisis tentang hakikat dari manusia. Pernyataan yang kerap muncul dari filsafat manusia adalah tentang hakikat atau esensi manusia. Secara umum, ilmu khusus lain yang membahas tentang manusia membatasi ilmu pada pembuktian empiris. Eksperimental dan bersifat objektif, sedangkan filsafat manusia tidak hanya membatasi pada gejala empiris, namun dapat pula ditinjau dari kacamata rasional dan logis, sehingga kadangkala dianggap sebagai ilmu yang relatif atau subjektif. Manfaat mempelajari filsafat manusia antara lain: manfaat praktis dari filsafat manusia adalah pemahaman individu terkait dengan manusia. Manfaat teoritis adalah agar dapat kritis terhadap teori-teori ilmiah atau ilmu lain yang membahas tentang semua manusia. Membahas tentang manusia, dan setiap filsuf atau tokoh filsafat memunculkan perbedaan pemahaman, di mana pemahaman ini memunculkan aliran dalam filsafat manusia. Perbedaan pandangan dan pemahaman dari masing-masing filsuf merupakan perbedaan pemahaman, di mana pemahaman ini memunculkan aliran-aliran dalam filsafat manusia. Perbedaan pandangan dan pemahaman dari masing-masing filsuf merupakan keniscayaan yang kemudian menjadikan dasar munculnya aliran filsafat. Aliran yang muncul, contoh materialisme atau naturalisme, idealisme, dan spiritualisme. Ciri-ciri filsafat manusia. Ciri filsafat manusia yang khas adalah bersifat ekstensif, intensif, dan kritis. Ciri-ciri ekstensif adalah sebagai ilmu yang membahas tentang manusia. Filsafat manusia menjelaskan gambaran manusia secara menyeluruh dan radikal tentang realitas manusia. Aspek yang disoroti dalam membahas manusia
tidak hanya pada satu aspek, tetapi berbagai aspek, baik itu spiritual, badan, sosial, individual, dan budaya manusia. Gambaran dari setiap aspek tidak dijelaskan secara detail dan khusus. Ciri intensif adalah sebagai ilmu filsafat berusaha menjelaskan semua secara mendasar. Filsafat adalah kegiatan intelektual yang hendak menggali inti dan esensi dari manusia. Ciri kritis adalah filsafat berusaha membahas kenyataan manusia secara reflektif dan sintesis. Ilmu khusus terkait manusia hanya bersifat menjelaskan tentang manusia, sedangkan filsafat mampu memberikan evaluasi terhadap ilmu khusus dan membahas dan dalam menjelaskan semua secara umum. Kesimpulan, filsafat manusia adalah sebuah pemikiran intelektual terkait hakikat manusia secara radikal, mendalam, kritis, reflektif. Ciri pemikiran filsafat manusia adalah intensif, eksekutif, dan kritis. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenai filsafat manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.